骨头都被压断了几根，还能怎样？别忘了，老夫也是史莱克的一员。唐昊，教皇殿前，岂容你放肆！ Oke guys, pada part sebelumnya kita telah melihat perjalanan Kim Academy Strike di babak pemeringkatan. Mereka telah berhasil mengalahkan banyak akademi unggulan dan menjadi juara dari seluruh akademi di Kekaisaran Tiandu. Namun perjalanan menuju babak final di Spirit City justru harus dihadapi dengan susah payah. Sebab sang pontif penyelenggara turnamen kali ini ternyata mengirim utusan yang ditugaskan untuk membunuh Tansan. Untungnya karena Tansan merupakan MC utama di film ini, jadi banyak orang yang membantunya menyelamatkan diri. Mulai dari bangsawan naga, Dugulo Racun, Dugubo, Dulo Pedang, Chensin, dan Ning Fengzi beserta semua teman-teman dan guru-gurunya yang tidak meninggalkannya. Setelah sampai di Spirit City, Tansan bersama teman-temannya akan terus melanjutkan pertandingan hingga akhir nantinya. Kira-kira tim Academy Strike bakal menang gak ya? Berhubung dari awal sampai nanti episode 105-an banyak baku hantam, kita nggak bakal nampilin semuanya sekaligus. Soalnya bahaya kan kalau ntar kena klaim. Cuma pastinya kita bakal tetap tampilin bagian-bagian seru yang pasti nggak bakalan bikin bosen. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan ceritanya. Kuy! Pertarungan antara tim Kekaisaran Xianglu melawan tim Academy Strike masih berlanjut hingga saat ini. Setelah beberapa kali dikacaukan oleh serangan Dai Weishi yang bolak-balik masuk portal dunia cermin, Tansan akhirnya berhasil melakukan serangan balik dengan kekuatan mentalnya. Namun ini berarti bahwa Tansan juga terpaksa menahan serangan langsung dari musuh. Untuk menjaga tempo pertandingan agar bisa terus berjalan lancar, maka Zuking dan Mubai akan segera pergi untuk mengurus bagian depan. Mereka harus berhadapan dengan teknik gabungan roh milik Zuyun dan Weishi. 胜利最终只能是我们的。魂力不够了，怎么突然去攻击小三了？三少，第三魂技，蛛网束缚。慕白，戴维斯，你的目标在这里。 容了你的身体吃得消吗？消。 Untuk mengalahkan harimau neraka putih, Zuking dan Mubai juga harus sama-sama melakukan teknik gabungan roh. Hanya saja harimau lawan masih memiliki kekuatan roh yang lebih tinggi daripada mereka. Setelah dihajar habis-habisan oleh harimau spirit lawan, Mubai dan Zuking tiba-tiba bangkit dengan menunjukkan wujud baru dari teknik gabungan roh mereka. Harimau neraka putih yang sebelumnya hanya melompat dan mengaum kini telah menumbuhkan sayap, siap untuk terbang dan menyergap bangsanya dari angkasa. 有你埋骨竟然还有翅长出了翅膀！史莱克学院越来越给人惊喜，这样的情况，以前的精英赛。 这够了，跟刚才小三对戴维斯的精神冲击有关吗？抢先了一步，戴维斯虽来不及反攻，按道理是可以躲闪的。骨头都被压断了几根，还能怎样？
semua aksi mengagumkan barusan, kita sudah pasti bisa mengetahui pemenang dari pertandingan kali ini. Tapi Zuyan tiba-tiba menolak untuk mengakui kekalahan mereka dan masih berniat menyerang balik. 第一魂技阳光，猜我们是输。 Akhirnya sisa-sisa pemain dari tim Kekaisaran Xianglu sepakat untuk menyerahkan kemenangan kepada tim Akademi Strike. Suking dan Mubai telah mendapatkan harga diri dan pembalasan dendam yang telah dinanti-nanti selama ini. Ketika tim Akademi Strike sedang berjalan kembali ke ruangan pribadi setelah pertandingan, mereka bertemu dengan Tian Heng dan Du Guyan di sebuah lorong. Hubungan antara Tan San dan keduanya bisa dikatakan telah cukup membaik. Alasan kedatangan Tian Heng kali ini adalah dia berniat membongkar seluruh kemampuan tim Spirit Hall. Setelah itu dia berniat membiarkan tim Akademi Strike untuk mengetahui rahasia tersebut dan meraih kemenangan. 2 hari kemudian turnamen Spirit Master antar Akademi Sebunua babak final dibuka kembali. Kali ini kita akan melihat pertandingan antara tim Kekaisaran Tiandu melawan tim unggulan yang dipilih oleh Spirit Hall. Tim pilihan Spirit Hall didominasi oleh 3 pemain utama yang memiliki level di atas 50. 别最高的队员，这3位魂王，大家想必早已有所耳闻。开了武魂，胡列娜似乎变得漂亮了。胡列娜是邪月，都是5个最佳魂环配属。这3个人就是被武魂分别继承了父母的武魂。既然是狐狸武魂，他是不是还有类似小舞的魅惑技能？他们的志在必得之事。下面我们来看天斗皇家学院这边的资料。队长玉 Tim unggulan yang dijuluki generasi emasnya Spirit Hall ini tampil dengan super percaya diri. Mereka yakin akan memenangkan pertandingan tanpa harus mengerahkan semua usaha yang ada. 都叫我天狐。动不了了，怎么会这样？他的魅惑技能不只是通过双眼触发。 Uliana juga mampu bergabung dengan kapten sekaligus kakaknya sendiri dengan sebuah teknik roh yang sangat memukau. Mereka berdua juga menutupi arena dengan kabut merah yang membatasi jarak pandang dengan sangat buruk. 哦，看来今天是看不到他们如何出手了。 Tim terkuat yang menjadi andalan Kekaisaran Tiandu takluk hanya dengan gerakan mulus dari 2 bersaudara. Cam Demon yang menjadi nama dari teknik gabungan roh tersebut benar-benar membahayakan keberadaan lawannya. Meski begitu, guru agung andalan kita yakin Xiaogang tampaknya telah menemukan titik lemah terbesar dari generasi emas tersebut. Mereka pastinya sangat percaya diri kalau akan menang hanya dengan mengandalkan 3 orang pemain terkuatnya saja. Ini berarti sisa-sisa pemain tidak terbiasa untuk melakukan pertarungan secara berkelompok. Keesokan harinya masing-masing kapten dari 3 akademi terkuat diminta maju untuk mengambil undian babak final ronde keempat. Sementara sisa-sisa pertandingan akan dilaksanakan seperti biasanya. 本届全大陆高级魂师学院精英大赛总决赛第4轮结束。 Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pertandingan penentuan dari 3 akademi terkuat akan dilaksanakan sebentar lagi. Pertandingan hari ini akan ditonton langsung oleh sang pontif alias Bibi Dong. Hampir semua orang segera berlutut ketika sosok pemimpin dari seluruh Spirit Hall itu telah muncul. Namun tidak untuk Tan San dan teman-temannya dari akademi. Untungnya Bibi Dong tidak mempermasalahkan hal tersebut dan menghukum mereka. 3块魂骨都出自万年魂兽，分别是一个右臂骨、一个头骨和一个左腿骨。那可是魂骨。 Sebagai bukti dari kebenaran dan martabat besar Spirit Hall, Bibi Dong menunjukkan 3 tulang roh yang dijanjikan kepada pemenang turnamen kali ini. Masing-masing tulang roh dapat dipasang di tengkorak kepala, tangan kanan, dan tangan kiri. Bagian pertama dari ronde terakhir babak final ini akan mengharuskan tiap tim mengirimkan 7 pemain. Pemain-pemain tersebut akan saling bertanding secara individu hingga mendapatkan juara terakhir. Sementara tim yang kalah akan bertanding memperebutkan slot terakhir sore ini. Keberadaan 3 Spirit King di tim lawan jelas membuat ancaman utama dalam
dalam pertandingan kali ini. Namun para pemain dari tim Akademi Shrek tetap pada rencana utama, yaitu menggunakan strategi terbaik dan mengalahkan musuh dengan kekuatan kerjasama. Pemain pertama yang akan dikirim untuk melakukan pertandingan kali ini adalah Jingling. Jingling mendapatkan undian giliran terakhir, sementara tim Akademi Godwin dan Spirit Hall akan bertanding lebih dulu. Namun anehnya tim Spirit Hall tiba-tiba mengajukan permintaan menyerah pada babak kali ini. Guru Agung pun menyadari sesuatu yang mencurigakan. Dia juga mengajukan permintaan menyerah untuk ronde pertandingan Jingling melawan Huo Huoxiang. Agenda hari ini berakhir dengan membiarkan tim Spirit Hall maju leluasa ke babak final. Sementara itu, tim Akademi Godwin dan Akademi Shrek akan bertanding secara berkelompok pada sore ini. Ke-14 pemain segera mengambil posisi masing-masing di dalam formasi tim mereka. Kedua tim kali ini memiliki rekam jejak yang sangat menarik karena sudah cukup sering bertemu. Kalau begitu, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai saja pertandingan sore ini. 好惊人的魂力啊！贸然靠近，一定会被这股魂力所伤。双人融合技，火舞与风啸天的默契配合，将必杀魂技火星如雨。变。 Kekuatan roh dari 7 pemain telah dipusatkan ke tubuh Tansan. Mereka bahkan telah menyempurnakan teknik gabungan roh 7 dalam satu waktu beberapa hari saja. Tansan juga sampai mengeluarkan palu petir Hautian miliknya untuk menyukseskan pertandingan kali ini. Sementara itu Tansan tampaknya sedang mengalami sesuatu yang benar-benar tak masuk akal. Tubuh dan jiwanya seraya menyatu dengan palu Hautian yang sedang ia pegang. Semua usaha dari teman satu timnya ditambah kemampuan peningkatan dari Rongrong telah membuat kekuatan roh Tansan setara dengan seorang Spirit Master level 70-an. Dia pun akhirnya dapat menggunakan teknik Soul Gear Avatar yang luar biasa. 还没放弃，他们都是值得孩子们敬佩的对手。 Hantaman dari palu petir Tansan telah membuat arena Spirit Hall sampai bergetar hebat. Anehnya Tansan masih terus mengangkat Martial Soul tersebut seakan-akan nafsunya sedang tak bisa dikendalikan. Namun tiba-tiba Tansan mendengar sayup-sayup suara dari ayahnya yang telah lama hilang. Suara tersebut membuat Tansan berhasil mengendalikan dirinya tepat waktu. Pertandingan kali ini dimenangkan oleh tim Akademi Shrek. Mereka akan berhadapan dengan tim unggulan Spirit Hall untuk memperebutkan gelar juara turnamen keesokan harinya. Para murid segera kembali ke ruangan tim untuk berkultivasi dan memulihkan diri. Dengan bantuan tanaman obat Tansan, mereka setidaknya dapat bertarung dengan full power pada pertandingan final besok. Kejadian hari ini membuktikan bahwa taktik dan strategi Guru Agung memang layak berada pada level tertinggi. Namun ini juga berarti kalau mereka tidak memiliki taktik rahasia apapun untuk pertandingan besok hari. Tebakan Guru Agung memang hampir selalu tepat. Saat ini di tempat yang berbeda, ketujuh pemain dari tim unggulan Spirit Hall tengah membahas kejadian di pertandingan barusan. Mereka tampaknya juga sudah menemukan solusi untuk mengatasi teknik gabungan roh 7 dalam satu waktu Akademi Shrek. Diskusi tim Akademi Shrek tampaknya sudah mendekati kebuntuan. Guru Agung pun tak punya pilihan lain selain menanyakan pendapat murid kepercayaannya. Menurut Tansan, ada dua cara untuk mengalahkan lawan mereka. Pertama adalah dengan menggunakan teknik Soul Gear Avatar dengan resiko yang cukup besar. Cara kedua adalah pilihan terakhir dan satu-satunya yang dimiliki oleh mereka. Namun bagaimana eksekusi yang akan dilakukan nantinya baru tersimpan di dalam otak Tansan. Keesokan harinya ketujuh murid dan para guru Akademi Shrek terlihat sedang berjalan menuju Istana Pontiff. Mereka bertujuh akan lulus dari Akademi tidak peduli hasil dari pertandingan kali ini menang atau kalah. Namun Flander meminta agar mereka semua lebih mementingkan keselamatan daripada gelar juara semata. Setelah semua sambutan penyemangat tadi selesai diucapkan, saat ini kita mulai bersama untuk melihat pertandingan final di turnamen antar akademi di benua Dolu. 今天就要让他们看看什么才是真正的实力。必胜吗？那个唐三，我来处理。教皇冕下和长老们都在看，我们就是来击败冠军的。
双方队员入场。小高，你果然又变真。第二魂技，狐媚。 Tepat ketika pertandingan baru dimulai, Juliana lagi-lagi menyerang lawannya dengan kemampuan pesona yang luar biasa. Untungnya semalam Tansan telah menemukan kelemahan dari kemampuan tersebut. Mereka harus berfokus menutup mata dan telinga agar tidak terpengaruh. Meski rencana awalnya gagal, Juliana dapat tetap menggunakan teknik gabungan roh Martial Soul bersama dengan Xiyu. Ditambah lagi dengan buff atribut dari pemain support tim mereka. Seisi arena juga kembali ditutupi oleh kabut merah yang sangat pekat. 是那个辅助魂师的技能，令他们瞬间完成了融合。 这就是妖媚。从未听说过武魂融合的形态。紫金魔瞳，原来这就是独孤前辈所说的妖媚的控制能力。 Berada dalam kabut asap membuat kemampuan seorang Spirit Master bisa turun dengan drastis. Mereka juga akan kehilangan beberapa kepekaan indera hingga 50% untuk sementara waktu. Kini tiap pemain dari Akademi Strike bahkan tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri, apalagi menyatu untuk membuat sebuah taktik kerjasama yang baik. Tansan ternyata berhasil untuk melihat keadaan di dalam kabut merah tersebut dengan kemampuan mata iblisnya. Dia juga berhasil menyelamatkan teman-temannya dan mengeluarkan mereka dari jangkauan kabut. Juliana dan Xiyu kembali memperbesar jarak dari serangan mereka. Namun taktik tersebut sia-sia karena Oscar akhirnya menunjukkan kemampuan terbang untuk menyelamatkan mereka semua. Tansan akan berhadapan dengan Cham Demon yang menargetkan dirinya sebagai sasaran utama. Sementara sisa ke-6 pemain Akademi Strike akan berhadapan dengan 5 pemain unggulan Spirit Hall. 这是霸主魂骨在力量、敏捷和毒性上都相当强劲。看见你了！幽冥突刺，第三魂技圣之圆环，直线。第四魂技无敌金身，第一魂技凤凰火线，鬼影迷踪。 虎屋内究竟发生了什么？邪月曾经用这个技能。第四魂技蓝银囚笼，越人击溃蓝银囚笼都不过是时间问题。 Tansan berhasil menghentikan serangan pedang bulan sabit yang melesat dengan jalur aneh 2 kali berturut-turut. Kini baik Tansan dan Cham Demon keduanya sama-sama sudah kelelahan karena terus menyerang dan menghindar satu sama lain. Mereka bertiga pun memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya dalam satu serangan terakhir pedang bulan purnama selanjutnya.
Serangan yang dilakukan Tansan akhirnya berhasil menghabiskan kekuatan roh dan membatalkan serangan Cam Demon. Meski begitu, Tansan masih berusaha bangkit dengan harapan terakhirnya. Tansan menjadikan pecahan-pecahan tulang roh laba-laba untuk dilemparkan seperti senjata tersembunyi. Awalnya lemparan pecahan tulang tadi dapat dihindari dengan mudah oleh Juliana dan Xiyu. Namun ternyata gerakan barusan merupakan tipuan yang telah Tansan rencanakan. Pecahan-pecahan tadi berputar kembali dan mengenai ke-6 pemain dari tim unggulan Spirit Hall. Kita tahu persis seberapa mematikan racun yang bisa dihasilkan oleh tulang roh Tansan. Sementara itu mereka masih harus mengatasi satu pemain tersisa dari tim lawan, seorang Spirit Master yang dijuluki penguasa api bernama Yan. 第4魂技岩浆翻腾，九宝有名，二约素；九宝有名，三约魂。你的火是敌不过我的。第5魂技飞沙狂焰，Di tengah pertandingan, Dugumo memperingatkan Bibidong mengenai kehebatan racun Tansan yang luar biasa. Kalau tidak segera diobati, maka ke-6 pemain yang terluka di arena itu bisa malah mati di tempat. Bibidong yang jelas sangat membanggakan para muridnya itu pun tampak memberikan kode kepada Yan. Ini juga menjadi akhir turnamen dan kemenangan mutlak bagi tim Akademi Shrek. 武魂殿学院战队认输，赢了！赢了！史莱克赢了！赢了！我们赢了！我从来没有想过史莱克也能有如此辉煌的一天。 Ketika Ning Fengxi mencoba mengobati para pemain yang kelelahan dan terluka di arena, tiba-tiba terjadi sesuatu yang sangat aneh kepada Xiao. Jatuhnya bunga hati merah kerinduan dari pelukannya membuat seluruh Feng Hao dulu di sana langsung menyadari hal yang luar biasa. Namun sebelum itu, kita harus memeriksa kondisi Tansan yang terluka parah. 小五，你别担心，三哥一定会没事的。 Setelah beberapa saat, Tansan akhirnya cukup pulih untuk bisa berdiri. Setelah itu, Bibidong datang untuk meminta Tansan mengobati pemain Spirit Hall yang terluka. Racun telah diangkat, para pemain sudah berada dalam kondisi yang aman. Namun saat-saat inilah yang akan menjadi akhir dari kedamaian hidup para monster Shrek. Tansan segera menyadari sesuatu yang aneh ketika semua pandangan mengarah kepada Xiao. Bibidong menepati janjinya untuk memberikan hadiah 3 tulang roh kepada tim yang menang. Sebagai perwakilan, Tansan ditunjuk untuk maju mengambil hadiah tersebut. Ketiga Spirit Bone itu anehnya ditolak oleh para murid-murid muda itu. Guru Agung pun turun tangan untuk menyarankan kalau tulang roh kaki kiri sebaiknya diberikan kepada Zuking, tulang roh tangan kanan sebaiknya untuk Ma Hongjun, dan tulang roh bagian tengkorak kepala cocok untuk Tansan dan Rongrong. Karena keduanya merasa tidak enak, Guru Agung menyarankan agar tulang roh yang didapat dari sinian diberikan kepada Rongrong, sementara Tansan akan mengambil yang berasal dari Spirit Hall. Setelah pembagian tulang roh tadi selesai, tiba-tiba para murid Akademi Shrek dikepung oleh sekelompok pasukan penjaga. Bibidong pun juga memerintahkan Juhua Guan dan Guome untuk menangkap seorang gadis yang mereka incar. Alasan tindakan Bibidong yang dirasa sangat aneh ini didasari oleh sebuah fakta mengejutkan. Gadis yang dia maksud itu adalah Xiao, seorang murid Akademi Shrek sekaligus seekor binatang roh bertipe humanoid. Selama ini bunga hati merah kerinduan telah menutupi aura binatang rohnya hingga tidak diketahui oleh Feng Hao dulu manapun. Selama ini Tansan telah mengetahui kebenarannya, tepatnya ketika mata iblis telah mampu melihat batas dari aura-aura tertentu. Meski bukanlah seorang manusia, teman-teman dan gurunya tetap merasa kalau Xiao merupakan bagian dari Akademi Shrek. Prinsip hidup mereka pun telah tertata sejak dahulu sekali, pulang dengan selamat atau mati bersama-sama. Bahkan untuk seorang Flounder yang mata duitan dan hanya peduli pada keuntungan semata, dia juga berani maju untuk melindungi murid tercintanya. 武魂殿出手向来没人能阻止，不过要想成功也没那么容易。别忘了，老夫也是史莱克的一员。
Namun gerakan sang dulo racun itu mendadak terhenti oleh tekanan luar biasa dari Bibi Dong. 那是妈妈的魂环。 Cincin roh berwarna merah tersebut ternyata berasal dari tubuh Mama Xiao. Hal ini jelas membuat teman-teman dan guru gadis kelinci itu merasa lebih marah lagi. Pertarungan ini pun tak terhindarkan untuk kedepannya. Xiao tidak ingin membiarkan ada korban lagi karena pertarungan yang melibatkan dirinya. Gadis itu berniat untuk pergi sendirian dan menyerahkan nyawanya. Tak peduli meski riwayatnya dengan teman-teman dan para guru tersebut akan lenyap, termasuk juga rasa cintanya kepada kakaknya Tan San. Xiao berniat melakukan pengorbanan terakhir sama seperti yang pernah Ah Yin lakukan dulu. Juhua Guan yang menyadari teknik tersebut segera memanggil Guame untuk bersatu menggabungkan roh mereka. 3 Feng Hao Dolo dari Spirit Hall, 2 Feng Hao Dolo ditambah 1 pemuda jenius dari Akademi Shrek. Mereka berenam kejar-kejaran menjadi yang tercepat untuk mendekati binatang roh berusia ratusan ribu tahun. Namun hal yang luar biasa baru terjadi kurang dari 1 detik kemudian. Tepat ketika sebuah palu petir Haotian lain muncul dari langit menghantam lantai aula dengan keras. Serangan tersebut bukan berasal dari Tan San, tapi siapa lagi yang punya kekuatan sebesar itu selain Tan San saat ini? Tepat dari atas langit sosok yang diselubungi oleh awan gelap memancarkan sinar luar biasa ke arah istana Pontiff. Suaranya bahkan sanggup membuat Feng Hao Dolo sekelas Junhua Guan dan Guame sampai bergetar ketakutan. Papa! 唐昊，教皇殿前，岂容你放肆！ Tang Ho menarik kembali palu petirnya yang tergeletak di atas retakan istana Pontiff. Sambil mengingat apa yang pernah terjadi padanya istrinya di masa lalu, Tang Ho menggunakan material spirit avatarnya bersama dengan teknik roh 9 sekaligus. Tang Ho pergi dengan meninggalkan tertawaan puas. Tak lupa pula berterima kasih kepada Flander dan Guru Agung karena telah merawat anaknya. Meski sudah ditahan oleh kekuatan roh 7 orang Feng Hao Dolo, Tang Ho masih sanggup memberikan gelombang kejut luar biasa. Serangan tersebut bahkan sampai menghancurkan patung malaikat agung yang terpahat di atas sana. Bibi Dong memutuskan untuk tidak lanjut mengejar Xiao yang berhasil kabur. Meskipun hanya sendirian, bahkan Bibi Dong bersama dengan seluruh prajurit yang dimilikinya masih belum yakin bisa menghadapi Tang Ho seorang diri. Untungnya setelah kejadian tersebut, para murid dan rekan-rekan dari Akademi Shrek dapat pergi meninggalkan Spirit City tanpa dicegat. Tepat setelah turnamen ini berakhir pula, mereka semua sudah dianggap lulus dari akademi. Rongrong bersama dengan Oscar akan pergi ke klan 7 harta suci dan menetap di sana. Cuking dan Mubai akan kembali ke kerajaan mereka, sementara Ma Hongjun lebih memilih untuk hidup bebas hingga menemukan tujuan nantinya. Perpisahan kali ini terasa menyedihkan tanpa adanya Tang San dan Xiao. Agar mendapat harapan bisa kembali bertemu di masa depan, Ma Hongjun menyarankan agar mereka saling membuat janji 5 tahun. Apapun yang terjadi, mereka harus bertemu lagi di Akademi Shrek 5 tahun kemudian. Dan begitulah akhir dari perjalanan panjang 7 pemuda hebat lulusan terakhir dari Akademi Monster. 你们都要好好保重。弗莱德院长，我们先告辞了。 Kita berpindah menuju kediaman keluarga Ning di klan 7 harta suci. Pada
Pada suatu malam Oscar terlihat sedang berlatih sambil menyiapkan makanan untuk seseorang. Kemungkinan besar adalah gadis yang dia cintai. Sementara gadis yang dimaksud itu kini tengah berada pada dilema yang berat. Ada sesuatu yang masih dia rahasiakan kepada Oscar hingga sekarang. Ketika mereka bertemu di jembatan, Rongrong tak kuasa lagi menahan perasaannya dan memeluk Oscar sambil menangis. Di atas jembatan itu pula Oscar kembali menyatakan perasaannya kepada gadis penerus klan tersebut. Meski jauh di dalam hatinya, Oscar juga sadar kalau hubungan mereka tidak akan bisa direstui. 你知道吗？我们是不可能在一起。说什么？姐，我真的爱上你了。每当你遇到危险，我能挡在你身前的时候，为了将来能和你在一起，我拼命修炼，哪怕再孤独、再痛苦，只要想起你的笑容，我什么都不怕。其实你不说，我也知道，我们是不可能的。你是七宝琉璃宗的宗主，我就算再努力，也永远不可能和你比肩。 Oscar akhirnya telah bersiap untuk membawa barang-barangnya keluar dari klan Tujuh Harta Suci. Namun langkahnya kembali terhenti ketika ucapan cinta dari Rongrong mengalir lagi ke telinganya. Rongrong tidak ingin melukai perasaan Oscar, namun dia tidak pernah berani mengakui perasaannya kepada Om Sosis itu. Semua hal tadi ternyata didasari oleh peraturan klan yang menjepitnya. Sebagai bagian dari murid inti sekaligus putri penerus satu-satunya klan Harta Suci, Rongrong harus menikah dengan orang yang mampu melindunginya. Oscar yang sama-sama seorang spirit master dengan tipe support jelas tidak memiliki kualifikasi hal tersebut. Meski sudah mendengar kemustahilan yang akhirnya diucapkan oleh Rongrong, Oscar masih tidak ingin patah semangat dalam memperjuangkan cintanya. Dia meminta tolong agar Rongrong mau menunggunya selama 10 tahun. Dalam waktu tersebut dia berjanji akan menjadi orang yang cukup kuat agar bisa direstui oleh keluarganya. Kalian gitu dong, kalau cintanya ditolak tuh langsung kayak gitu bikin janji gitu. Minimal punya rumah gitu sebelum kawin. Kepergian Oscar memang menyedihkan, namun masih ada scene sedih lagi yang berasal dari sebuah hutan belantara. Di sana sedang ada dua remaja tanggung yang dijaga oleh salah satu spirit master terkuat di benua ini. Setelah Xiao sadar, Tang Ho menceritakan sekilas mengenai asal-usul dari Tan San, termasuk identitas ibunya yang berasal dari binatang roh 100.000 tahun juga. Wah, beneran ini teh. Demi kebaikan mereka berdua, Tang Ho meminta Xiao untuk pergi kembali ke hutan Xingdou. Dahulu ketika Tang Ho telah dianggap cukup kuat pun, dia tetap gagal menemui istrinya. Dia tidak ingin kejadian yang sama kembali menimpa anaknya. Setelah menimbang semua kemungkinan dan fakta menyakitkan dari hubungan berdua, Xiao hanya bisa memberikan sebuah ciuman terakhir sebagai hadiah perpisahan mereka. Gadis itu pergi meninggalkan kakak sekaligus kekasihnya dengan air mata berlinang. Beberapa jam kemudian Tan San akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia segera duduk di samping Tang Ho dengan wajah gembira. Meskipun pemuda itu kemudian beralih merenung karena kekasihnya telah menghilang, Tang Ho tidak menentang hubungan putranya dengan gadis kelinci itu. Sebaliknya, dia bertanya apakah putranya itu mencintai tindakan buruknya selama ini. Sikap Tan San yang sangat baik membuat wajah kaku Tang Ho sampai terkejut. Mulai sekarang dia akan menjadi pengajar khusus untuk Tan San hingga sampai saatnya tiba. Tang Ho juga bercerita sedikit mengenai keberadaan binatang roh. Kultivasi binatang roh dibagi dari 10 hingga 100.000 tahun. Ketika seorang binatang roh mencapai usia 100.000 tahun, mereka harus memilih antara hidup dengan sisa waktu 100.000 tahun atau terlahir kembali menjadi manusia. Setelah terlahir kembali, binatang roh harus memulai ulang kultivasinya dari awal. Barulah setelah mencapai level 100, keberadaan mereka bisa menjadi abadi hingga pantas disebut sebagai dewa. Keesokan harinya setelah beristirahat, Tang Ho membawa putranya ke suatu tempat yang jauh untuk berlatih. Melewati berbagai tempat dan medan yang sulit, Tang Ho dan Tan San akhirnya tiba di sebuah tempat yang dipenuhi dengan pancuran air terjun. Tempat dengan pemandangan indah ini akan menjadi lokasi latihan Tan San untuk 2 tahun ke depan. Sebelum mulai latihan khususnya, Tang Ho meminta putranya untuk menyerap tulang roh yang didapatnya dari hadiah turnamen. 有一种奇妙的通透感，就算只有1级魂力，也可以吸收10万年级别的魂骨。100米之内，所有东西都无所遁形。孩子，
Setelah menyerap tulang roh, barusan kekuatan mental Tansan mendadak meningkat secara drastis. Namun energi yang terlalu besar membuat pemuda jenius itu masih harus berkultivasi selama beberapa hari ke depan. Kemampuan mata iblis Tansan akhirnya mencapai ranah terakhir yang dinamakan tak terbatas. Dia mampu melihat sesuatu berjarak 200 meter dengan jelas. Setelah melakukan kultivasi lebih lanjut, Tansan bahkan bisa mengeluarkan sepasang energi terpusat dari kedua matanya. Udah kayak Superman aja nih. Menu latihan Tansan kali ini adalah berlatih kekuatan palu sebanyak 81 kali di atas puncak batu air terjun. Tapi jangankan berlatih memukul, Tansan bahkan tidak berhasil menaiki puncak batu tersebut selama 4 hari. Barulah ketika dia berhasil berdiri dengan kokoh di atas tempat yang diminta, Tansan akan memulai mengayunkan palu dengan serius. Hari demi hari terus berlalu, namun Tansan masih berfokus dalam pelatihan khususnya demi menjemput sang kekasih tercinta. Tansan akhirnya berhasil mengayunkan palu sebanyak 81 kali dalam waktu 3 bulan saja. 2 kali lebih cepat dari ayahnya sang Feng Hao dulu termuda. Selanjutnya alih-alih menggunakan palu besi, Tang Hou mengganti senjata Tansan dengan palu kayu. Latihan kali ini jauh lebih sulit karena hentakan yang salah bisa membuat kayu-kayu hancur. Tansan akhirnya menyelesaikan pelatihan kali ini dan berhasil menembus level 52. Namun perkembangannya menuju level berikutnya terasa begitu sulit. Ternyata bagi seorang Feng Hao dulu pun dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk bisa bergerak dari level 50 ke 60. Berdasarkan teori dan pengalaman yang Tansan dapatkan dari Guru Agung, semua hal yang dia lakukan sudahlah benar. Namun ada satu hal penting yang tak bisa diajarkan oleh sang Guru Agung, yaitu kemampuan menggunakan aura membunuh. Aura membunuh dapat memaksimalkan potensi kekuatan seseorang. Orang yang berani bertarung tanpa takut akan kematiannya sendiri merupakan lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Agar Tansan mampu membangkitkan aura membunuhnya, dia akan pergi ke suatu tempat dan melakukan pelatihan khusus lagi. Sebelum pergi melatih kemampuan baru tersebut, Tang Hou mengajak Tansan untuk pergi mendapatkan cincin roh kelimanya. Namun bukannya mencari binatang roh, Tang Hou justru meminta putranya untuk duduk dan mengeluarkan rumput perak miliknya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil Tansan dan menyebutnya sebagai kaisar. Tansan yang penasaran segera berlari menuju sumber suara tersebut. Setibanya di depan sebuah pohon besar, dia bertemu dengan seorang tetua dari bangsa rumput perak biru. Tetua itu memanggil Tansan karena dia memiliki darah bangsawan. Aura yang dipancarkan Tansan sama seperti kaisar dulu yang pernah memerintah seluruh bangsa rumput perak biru. Tansan pun mulai menyadari berbagai keanehan yang pernah menyelibutinya selama ini. Mulai dari pembicaraannya dengan Dugobo, keadaan martial soulnya yang seakan-akan menyatu dengan alam, juga berbagai panggilan di dalam mimpinya. Tetua tersebut memohon agar Tansan mau menjadi pemimpin dan memerintah mereka seperti Ahin dulu. Dia bersama dengan seluruh rumput perak biru yang berada di hutan tersebut memberikan penghormatan kepada sang kaisar baru. Alur cerita Donghua Dunia Roh ini pun bersambung. Kacau parah ya. Buat yang gak mau ketinggalan cerita selanjutnya, langsung aja like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke. Sama seperti biasa di sini pamit. Bye-bye.